Episode 81. Ketakutan. Dek, Nathan benar-benar belum bisa mencerna dengan kabar di telepon itu. Halo, maksudnya istri saya sedang melakukan pemeriksaan di ICU atau bagaimana? Tut, tut, tut. Halo, halo. Nathan melihat panggilan sudah berakhir. Di layarnya tertera detik panggilan yang tidak terjadi sampai 1 menit. Kembali Nathan menelepon nomor sang istri, tapi tidak ada yang mengangkatnya. Sayang, kamu kemana? Kok gak angkat teleponku? Nathan mencoba lagi dan lagi. Akhirnya, panggilan itu diangkat. Halo, sayang kak. Halo, maaf dokter Nita sedang ditangani di ruang ICU. Sebaiknya Anda segera ke rumah sakit sekarang. Tubuh Nathan tiba-tiba membeku seketika mendengar berita yang sangat mengejutkannya di pagi buta itu. Seseorang meneleponnya dan mengatakan bahwa istrinya masuk ruang ICU. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi dengan Nita? Tidak mungkin. Nathan masih mencerna apa yang terjadi. Nita sedang berada di ruang ICU. Tidak mungkin. Dia melemparkan ponselnya ke atas tempat tidur. Kemudian mengambil baju di lemari dan segera mengganti piyama dengan baju itu. Pria itu meremas rambutnya frustasi. Dia memang belum bertukar pesan dengan Nita setelah tadi malam mengantarkannya ke rumah sakit karena Nathan langsung tertidur setelah sampai rumah sambil mendengarkan lagu di musik box. Dengan wajah kusut bangun tidur karena hanya mencuci muka, rambut berantakan tidak disisir, dan juga Nathan tidak sempat menyikat giginya. Tapi dia sudah menggunakan obat kumur Listerine agar napasnya segar. Nathan bergegas mencari kunci mobil dan tidak lupa menyambar ponselnya di atas tempat tidur. Nathan berusaha tenang, tapi rasanya dia tetap tidak bisa. Apalagi kabar bahwa sekarang istrinya itu masih ditangani di ruang ICU. Sebenarnya apa yang terjadi? Apakah ada masalah dengan kehamilan Nita? Ataukah terjadi sesuatu yang fatal hingga Nita bisa masuk ke dalam ruangan itu? Mendengar kata ICU, tentu saja pikirannya sangat buruk karena siapapun yang masuk ke ruang ICU pasti tahu seperti apa kondisi pasien itu. ICU biasanya hanya untuk perawatan bagi orang-orang yang sakit parah. Ada banyak kondisi dan situasi berbeda yang membuat seseorang perlu dirawat di ICU, seperti mengidap penyakit serius, mengalami kecelakaan, atau baru saja menjalani operasi. Mereka yang mengalami kerusakan organ juga memerlukan perawatan intensif. Dengan terburu-buru, Nathan langsung melajukan mobilnya sedikit kencang. Karena matahari belum kelihatan, waktu masih menunjukkan pukul 5 pagi, jalanan di depan masih tampak sepi. Hanya ada 1-2 mobil yang lewat, membuat Nathan bisa menambah kecepatan mobilnya. Kondisi Nathan benar-benar sudah tidak karuan. Wajahnya terlihat panik dan gusar, napasnya pun tidak beraturan karena berita tersebut. Jantungnya berdegup kencang dan tubuhnya yang masih syok. Nathan mengendarai mobilnya di atas rata-rata. Pikirannya sangat tidak tenang. Bagaimanapun juga kabar dari istrinya dan calon babynya yang saat ini tengah berada di ICU membuatnya tidak bisa berpikir jernih. Waktu yang seharusnya ditempuh selama 30 menit, saat ini ditempuh Nathan hanya 20 menit. Mobil SUV itu memasuki halaman rumah sakit dan berhenti di depan instalasi gawat darurat. Nathan langsung membuka sabuk pengamannya dan langsung keluar dari dalam mobil dengan tergesa-gesa. Nathan berlari menuju ke pintu ICU yang sudah dia tahu di mana letaknya. Dulu Sylvia juga pernah masuk ke dalam ruangan itu. Ruangan yang letaknya hanya 2 belokan dari meja resepsionis tiba-tiba terasa amat jauh. Padahal Nathan sudah berlari agar segera sampai di mana istri dan calon bayinya berada. Napas Nathan memburu seiring matanya yang buram karena cairan bening yang sedari tadi ia tahan tiba-tiba menyeruak begitu saat melihat lampu indikator di atas pintu ruang ICU itu menyala. Ada seorang perawat melintas di depan ruangan itu. Nathan bergegas menghampirinya. Suster, siapa yang berada di dalam sana? Dokter Nita atau... Mohon tenang dulu pak. Apa bapak ini suaminya dokter Nita? Nathan mengangguk cepat. Iya dok, saya suaminya. Apakah di dalam sana ada istri saya? Tunjuk Nathan ke arah pintu yang masih tertutup di depannya. Jantungnya kini berdegup tidak beraturan.
Takut kalau ternyata apa yang akan dikatakan oleh perawat itu sesuatu hal yang tidak ingin Nathan ketahui. Dokter Nita sudah keluar sejak tadi karena kondisinya sudah stabil. Sekarang beliau ada di lantai 2 ruang VVIP, Pak. Jawab suster tersebut. Nathan bisa bernapas lega setelah mendengar istrinya sudah dipindahkan ke ruang rawat VVIP. Nathan segera bergegas menuju lift untuk naik ke lantai 2 di mana istrinya berada. Nathan masih bertanya-tanya, sebenarnya apa yang terjadi dengan Nita? Apakah Nita terjatuh dari tangga atau karena apa? Pintu lift terbuka, tidak sampai 5 menit. Nathan langsung keluar dengan sedikit berlari menuju ruangan yang ada di paling sudut itu. Sayang, Nita, seru Nathan saat membuka pintu kamar VVIP tersebut. Nampak Nita tengah berbaring di tempat tidur dan masih memejamkan matanya. Nathan langsung berlari memeluk istrinya dan menumpahkan segala tangisan yang sejak tadi ingin tumpah. Sayang, bangun, kamu kenapa? Nathan mencoba untuk membangunkan istrinya, menepuk pelan pipinya hingga sedikit menggoyangkan bahu Nita. Nita belum juga bangun, mungkin masih dalam pengaruh obat bius hingga istrinya itu masih terlelap. Sayang, tolong jangan seperti ini, kamu baik-baik saja kan? Apa yang terjadi padamu? Nita masih tidak bergeming, membuat Nathan semakin frustasi. Sabar Nathan, Nita mungkin masih dalam pengaruh obat. Batin Nathan berusaha menguasai dirinya agar tidak berteriak memanggil dokter untuk segera memberitahu apa yang sebenarnya terjadi pada istrinya. Surprise! Nathan terkejut saat melihat Nita yang tiba-tiba bangun dan membuka selimutnya. Ada beberapa macam jenis bunga yang ternyata tersimpan di balik selimut itu. Sayang, apa ini? Kamu? Nita tiba-tiba memeluk suaminya erat, membuat Nathan bingung dengan situasi yang terjadi. Happy birthday yang ke-29 tahun suamiku, seru Nita tersenyum lebar. Tiba-tiba pintu ruangan terbuka dan beberapa orang masuk ke dalam sambil membawa kue ulang tahun berbentuk mobil. Nathan melotot tidak percaya pada orang-orang yang datang ke ruangan itu. Ada Aris, Rara, Azam, dan yang paling membuat Nathan tidak percaya adalah dengan kedatangan kedua orang tuanya. Sayang, ini tidak lucu ya. Bersambung. Untuk semuanya yang sudah mengikuti kisah Nita dan Nathan, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan jangan lupa ya untuk dukung terus dengan cara subscribe, like, dan komen. Dan juga jangan lupa bunyikan tombol loncengnya biar nggak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Dan juga kalian bisa share ke teman-teman kalian biar saya lebih semangat menghalunya. Oke, sampai jumpa. Dadah.